Shalom saudara. Puji Tuhan. Saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Amin. Yuk mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Yes. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan sekali lagi. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh cinta Kau. Katakan dengan segenap hati, dengan senang hatiku, dengan senang jiwa, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sambil kita buka kedua tangan di hadapan Tuhan, mari angkat penyembahan dari hati kita. Masing-masing arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat ucapan syukur. Mazmur, penyembahan naik ke hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita personally, masing-masing pribadi dengan Tuhan. Ora pasyakara la batakara la bayara 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 bayara. Oriara la bayara 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 bayara. Biar setiap anak-anakmu alami siang ini Tuhan berjumpa dengan Engkau di hadirat. Oh Jesus. Ora pasyakara la bala 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 bala. Kerinduan kami Tuhan selalu berada di hadirat. Kami berada dekat-Mu Tuhan. Ora pasyakara la batakara la bayara bayara. Jesus. Ora bayara 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 bayara. Kau kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Oh, Kau menjamah setiap kami di hadirat-Mu Tuhan. Beri kekuatan bagi umat, bangkitkan iman. Mungkin setiap kami yang sedang mengalami keadaan yang goyah, merasa putus asa. Tuhan beri pengharapan yang baru, kekuatan yang baru bagi umat. Di hadirat-Mu iman kami dibangkitkan kembali Tuhan. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan sekali lagi. Dan ingin mengenal
Yes Lord. Inilah doa dan komitmen kami. Kami mau jadi penyembah-Mu Tuhan. Sekarang pimpin kami, ajar kami. Ya Roh Kudus, ambil alih setiap kami. Tuhan mengajar kami jalan-jalan-Mu. Kami boleh mengerti kehendak-Mu. Kami tahu bagaimana menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita ada di bulan kita mau bersama-sama memberi hidup kita menjadi penyembah yang benar. Tuhan Yesus berkata tentang penyembah yang benar dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Terus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, dari ayat ini kita akan belajar 3 prinsip penyembahan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Saya berikan judul penyembahan yang spesial. Penyembahan yang spesial kita berikan untuk Tuhan. Dasarnya 3 poin ini. Saya mau ajak kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, 2 kali di ayat 23 tadi Tuhan Yesus mention kata Bapa. Bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya gak kebetulan Tuhan Yesus mengajar kita kalau kita menyembah worship, fokus kita adalah pribadi Allah yang kita sapa Bapa. Ingat ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Doa dan penyembahan kita fokuskan kepada pribadi Allah yang kita panggil Bapa. Saudara, mungkin kita gak sadar. Satu-satunya pengajaran di muka bumi ini yang mengajarkan hubungan umatnya dan Allahnya sedemikian sehingga umatnya bisa panggil Allahnya Bapa. Itu cuma ada dalam kekristenan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Boleh cek aja deh saudara. Gak ada tuh. Malah orang mikir kok manggil Tuhannya Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 berkata barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Karena iman kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya bisa memanggil Allahnya itu Bapa. Karena kita ini anak. Jadi saudara, kalau penyembahan itu kepada pribadi Bapa, yang bisa menyembah Dia ya anak-anaknya. Syarat saudara dan saya bisa menyembah Bapa, ya kita ini anak. Karena penyembahan itu bukan sekedar nyanyi. Penyembahan itu bicara hubungan. Penyembahan gak cuma sekedar, oh kalau kita nyanyi itu udah penyembahan. Belum tentu. Penyembahan itu berbicara sebuah relation. Ekspresi dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita gak punya hubungan itu ya gak bisa worship. Hubungan anak dan bapak itu bisa terjadi yang pertama karena hubungan darah. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah sekali lagi. Itu cuma karena darah Yesus yang tercurah buat saudara dan saya. Boleh katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus menebus saudara dan saya supaya kita punya jalan masuk. Dia membuka jalan pendamaian. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jadi saudara, yang membuat kita bisa menyembah dan punya hubungan, itu karena darah Yesus tercurah buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu satu anugerah. Saya mau beritahu itu anugerah. Tahukah saudara apa artinya anugerah? Anugerah itu artinya gini, kita tuh gak layak terima, tapi kok kita terima. Itu anugerah. Anugerah tuh gini, saudara pengen tapi gak bisa, beli pun gak bisa, anugerah gak bisa dibeli. Jadi saudara kalau kita menerima kasih karunia, saya mau katakan saudara dan saya orang yang berbahagia. Kalau kita disebut anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Dan saya bersyukur
Kalau hari ini kita ada, kita mau menyembah Tuhan. Bukan sekedar nyanyi. Tapi kita mau nyembah, mau bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara mau memberi yang spesial buat Tuhan? Berikan itu dari hati kita. Karena kita punya hubungan dengan Dia. Hubungan itu karena hubungan darah. Tapi yang kedua hubungan anak dan bapak itu hubungan kasih. Katakan kasih. Karena itu saya mau berkata dasar yang pertama, ya the first foundation of worship itu adalah kasih. Tanpa kasih gak ada penyembahan. Karena penyembahan itu adalah sebuah ekspresi kasih. Dengan apa kita bisa membalas kasihnya? Itu ekspresinya itu kita munculkan dengan penyembahan. Jadi bentuknya bisa macam-macam, sudah. Menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Yang menarik dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata yang paling banyak digunakan sebagai kata worship atau penyembahan adalah kata proskuneo dalam bahasa Yunani. Di Perjanjian Baru, ya. Di kitab Wahyu paling banyak kata proskuneo. Ketika tua-tua, 24 tua-tua melemparkan mahkota, mereka tersungkur menyembah. Dipakai kata proskuneo. Sudah tahu kata proskuneo dalam bahasa Yunani dari dua suku kata, pros dan kuon. Kata pros itu artinya kedekatan atau keintiman. Kata kuon itu artinya anjing. Jadi dari akar katanya itu dikatakan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Anjing kalau jilat tangan tuannya itu tanda dia tuh menyatakan kasih sama tuannya. Cara dia menyatakan kasih itu seperti itu. Kalau saudara sayang anjing, oh pasti ngerti dah. Saya sama istri saya, kebetulan kami sayang anjing. Saya pelihara berapa ekor anjing di rumah, kami sayang anjing. Ya, perlu saya tekankan kami sayang anjing, bukan suka anjing, bukan. Ya, saya orang Manado jadi harus tegas tuh perbedaannya. Jadi kalau saya lihat anjing-anjing kami tuh begitu, aduh kalau ada tuannya itu satu kebahagiaan besar. Saya melihat kebahagiaan mereka tuh waktu bersama tuannya. Itulah penyembahan. Kesukaannya berada di hadirat Tuhan itu menjadi sebuah kerinduan, kesukaan betul. Kalau pagi-pagi ya kami kamarnya di atas, ya anjing-anjing di bawah. Karena saya nggak izinkan masuk di kamar karena takut alergik gitu ya. Jadi saudara mereka di bawah. Kalau pagi-pagi kami turun, waduh itu mereka udah menantikan pagi kapan ketemu Tuhan. Kalau udah dengar kasakusuk di atasnya, aduh udah siap-siap di bawah nih. Nanti kalau udah turun pagi-pagi, waduh mereka happy banget. Kebersamaan sama Tuhannya itu menjadi satu kebahagiaan. Biarlah setiap kita juga punya kerinduan yang sama. Kebahagiaan kita adalah berada di hadirat Tuhan. Gak ada amin nih? Oh iya. Saudara, kalau kita bisa memuji, menyembah Dia, berada di hadirat itu jadi kesukaan besar, kerinduan kita. Dari bangun pagi kita rindu hadirat Tuhan. Kalau pagi-pagi ya kami turun itu yang paling dirindukan tuh istri saya sama anjing-anjing ini. Kenapa? Tiap kali turun istri saya pasti ngedoain anjing ini. Tumpang tangan satu-satu. Didoain, lepas berkat. Habis itu baru mereka happy. Wah main. Kalau malam yang dirindukan saya. Karena yang saya terakhir naik. Sebab sebelum saya naik pasti saya kasih berkat buat mereka. Dikasih jerky. Jadi mereka tahu kalau malam berkat jasmani. Pagi berkat rohani itu. Saudara, adakah kita merindukan sebuah hubungan dengan Tuhan? Dan setiap ekspresi kasih, itu saya percaya itulah hal yang spesial yang bisa kita buat untuk Tuhan. Saudara, Tuhan tidak terlalu berurusan dengan hal-hal teknis. Kalau saudara bilang, saya gak bisa nyanyi. Enggak, bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan gak melihat quality dari suara saudara atau apa yang saudara buat. Tapi yang Tuhan lihat itu dari hati saudara saya. Boleh katakan amin. Karena worship adalah ungkapan kasih kepada Tuhan. Apa saja yang kita nyatakan sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Untuk menyenangkan Dia. Itulah penyembahan kita. Saya berdoa setiap kita di tempat ini punya kerinduan yang sama. Tuhan, saya mau jadi penyembah-Mu. Ada berapa banyak yang mau? Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Mari katakan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan ku ada untuk menjadi
penyembahmu. Sekali lagi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yuk kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bolehkah lebih meriah lagi dari ini saudara? Haleluya. Maafkan saya ajak saudara supaya lebih semangat. Kenapa? Kalau saya pelan-pelan nanti saudara ngantuk saudara. Ya. Saudara dikasih Tuhan, mari saya masuk pada prinsip berikutnya. Yang pertama, dasar penyembahan kita itu kasih. Yang kedua saya lompat dulu, yaitu kebenaran. Kebenaran itu berbicara kekudusan. Saudara dan saya itu dikatakan tadi dibenarkan oleh kasih karunia, oleh pengorbanan Kristus. Kita dibenarkan. Karena itu kita bisa nyembah. Namun, biar kita juga dalam hidup kita menjaga yang namanya kebenaran. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu di mezbahku dan kamu teringat ada ganjelan di hatimu di hati saudaramu terhadap engkau, beresin dulu. Itu bicara perasaan, bicara hati, ganjelan dan lain sebagainya. Apalagi yang dari dalam diri kita, jangan nyimpen dosa. Ayo bereskan sebelum kita datang di hadirat Tuhan. Dan juga saudara dalam kitab Yesaya dikatakan apa yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu. Sehingga ia tidak mendengarkan seruanmu. Ada tembok pemisah sehingga dia gak dengar seruan kita. Atau saya pakai istilah gak dengar nyanyian kita. Gak dengar pujian kita. Yang jadi pemisah, tembok pemisah itu adalah segala dosamu, segala kejahatan. Jadi jangan biarkan ada tembok pemisah, bereskan dulu. Saya suka pakai ungkapan gini, kalau ada dosa itu ada tembok penghalang. Sehingga pujian penyembahan kita tidak sampai ke langit tapi cuma mentok di langit-langit. Orang Indonesia bisa. Sekali saya khotbah di Amerika, saya bingung pakai istilahnya. Orang sana nggak ngerti. Ya taunya ceiling gitu ya. Kalau bahasa Indonesia keren tuh, ke langit sama langit-langit. Saudara, saya nggak tahu keadaan kita setiap kali kita datang menyembah. Sometimes kita cuma pikir dingin aja. Gue lagi gak mood. Saudara saya beritahu, iblis paling suka supaya saudara gak diberkati. Dan kita harus menang. Harus menang. Dan dia senang sekali kalau kita itu tidak bisa menyembah Tuhan. Karena kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh gak ketemu. Nah saya masuk ke poin yang ketiga, ini yang penting yang saya mau sampaikan. Supaya saudara bisa mengalami yang namanya kuasa di dalam pujian penyembahan saudara. Yaitu menyembah di dalam roh. Barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Harus loh. Tuhan Yesus gak kasih kata atau juga. Tapi harus dalam roh dan kebenaran. Saudara, apa artinya kita menyembah dalam roh? Menyembah dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi juga menyembah di dalam bahasa roh. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan berjalan dengan iman. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan melakukan hal-hal yang kadang gak masuk di akal. Hal-hal yang dari Roh Kudus gak masuk di akal. Nah karena itu penyembahan pun seringkali gak masuk di pikiran. Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh. Karena Allah itu roh. Untuk connect sama dia, yang bisa connect itu manusia rohnya. Kalau kita cuma dengan pikiran, dengan daging, itu sementara. Itu cuma emotional sometimes. Tapi kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, dia bisa menyembah yang dasarnya tadi saya katakan iman. Katakan sama-sama iman. Mempercayai sekalipun kamu nggak lihat, itu iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Saudara kita nggak lihat kok waktu Tuhan hadir. Saudara dan saya nggak lihat. Ya, saudara nggak perlu ada cahaya dari langit turun. Ya, ada seperti jubahnya turun baru bilang, ih Tuhan hadir, kita berlutut semuanya. Saudara nggak perlu itu, kita percaya dengan iman. Apa yang Alkitab katakan, dia bersemayam di atas penyembahan kita. Katakan amin. Tapi Alkitab juga berkata gini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi yang namanya iman dalam penyembahan saudara akan terekspresi
saudara akan memunculkan ekspresi bahwa aku percaya Tuhan hadir di sini. Bukan sekedar biasa, tapi ekspresi penyembahan itu menunjukkan apakah sudah percaya Tuhan hadir di tengah kita. Saudara, ada cerita menarik di zaman Ratu Victoria memimpin kerajaan Inggris. Ya, abad keberapa tuh. Dia seorang yang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Satu ketika ada pagelaran musik, setahun sekali ada pagelaran musik kerajaan ya. Jadi ada acara, para bangsawan, tamu-tamu khusus itu hadir. Dipagelarkan sebuah pagelaran musik orkestra dengan paduan suara. Ya, menyanyikan sebuah nyanyian Great Hallelujah. Dan dikisahkan ketika dalam pagelaran itu pada momen di mana pujian itu lagi dinaikkan. Tiba-tiba Ratu Victoria itu bangkit dari kursinya di daerah di podium yang terhormat lah para bangsawan. Dia bangkit dan dia berlutut. Melihat Ratu berlutut, semua yang lain dekat situ sungkan ikut berlutut. Selesai acara, orang yang dekat dengan Ratu bertanya, Baginda Ratu tadi kenapa pada momen itu Baginda Ratu berlutut? Jawabannya ini yang luar biasa. Dia katakan ketika nyanyian itu dinaikkan tiba-tiba I realize, saya menyadari. Di ruangan inilah hadir Raja di atas segala raja. Dan saya harus sujud menyembah dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebuah kesadaran itu iman. Orang gak ngerti. Orang bilang ngapain lu berlutut. Dia bilang enggak, gue berlutut karena gue tahu ada raja di atas segala raja yang lebih daripada aku. Dia ada di sini. And I have to bow down before him. Saudara, sometimes waktu kita menyembah, kita cuma nyanyi sekedarnya. Sehingga kita gak rasakan yang namanya the presence of God. Karena the presence of God akan dirasakan oleh manusia rohani ini. Dalam roh dengan iman. Karena itulah kita angkat tangan. Karena kita apa? Percaya Tuhan hadir. Orang bilang, oh angkat tangan, tepuk tangan, oh itu liturgi karismatik. Saya beritahu, enggak. Itu adalah ekspresi iman. Karena mempercayai Tuhan hadir di tempat ini. Kita mungkin tahu lagu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Diterjemahkan dari lagu bahasa Inggris. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Aku berdiri dalam kekaguman akan Engkau. Tiap kali saya mengagungkan Tuhan, saya ngerti iya ya. Kalau saya berdiri dalam kekaguman, saya harus meyakini atau percaya bahwa Tuhan hadir. Saudara, kalau kita berdirinya ya asal-asalan aja gitu ya. Itu meragukan, benar gak sih gue percaya Tuhan hadir? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat siang hari ini bahwa ibadah kita memuji menyembah Tuhan itu bukanlah sekedar pelengkap dalam ibadah. Pujian penyembahan harusnya adalah ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Sehingga bukan hanya waktu ibadah hari Minggu, tapi di rumah, dimanapun saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan. Waktu kita worship di kamar saudara, di rumah saudara, bersama dengan keluarga menyembah Tuhan, percayalah dengan iman bahwa Dia hadir di tengah kita. Karena itu ekspresikan penyembahan kita seolah-olah emang Dia hadir, seolah-olah Dia memang ada di situ. Saudara, angkat tanganmu, engkau memuji Dia. Harusnya waktu kita menyembah, kita angkat tangan, tepuk tangan, gak perlu disuruh. Amin. Itu adalah menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan hadir. Saudara, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan bertindak dengan iman. Karena itulah kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sekarang katakan kuasa. Saudara, kalau kita mulai menyembah Tuhan dengan iman, mengekspresikan, mempercayai kehadiran Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi hendak melihat adakah iman di bumi. Kalau dia lihat ada iman, dia akan menyatakan kehadirannya. Dan kalau Tuhan hadir, percayalah sesuatu pasti terjadi.
Jadi jangan ragu, sembah Tuhan di rumahmu. Sembah Tuhan di kantor saudara. Sembah Tuhan di jalan lagi drive. Sembah Tuhan saudara lagi di mana. Connect sama Tuhan. Saudara, waktu seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, kita akan tetap bisa memaintain diri kita, mempercayai kehadiran Tuhan. Yang namanya berjalan dengan Tuhan, walking with God daily. Sebagai bentuk hubungan penyembahan kita, saudara dan saya, harus dalam kondisi tadi. Penuh Roh Kudus, itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mulai, tanda petik ya, sorry to say, ya rohnya mulai padam, melempem, itu kan kelihatan. Mau nyanyi aja males, mau ibadah aja males, mau doa males, baca Alkitab males. So itu indikator. Mari Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bukan pelayanan remeh juga, tapi melayani Dia dalam penyembahan kita. Yang mau katakan amin. Ayo berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau. Katakan sama-sama. Dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, katakan berjalan dengan Tuhan. Itu hanya terjadi ketika kita terus dipimpin Roh Kudus. Saudara bisa imani waktu engkau di kantor, Tuhan menyertaiku. Waktu aku di jalan, aku bersama dengan Tuhan. Saudara, the presence, kehadiran Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa percaya dengan iman. Orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan punya iman untuk mempercayai. Sehingga saudara bisa jalan sama Tuhan, bergaul dengan Dia. Dan penyembahan demikian membangkitkan terus iman, percaya. Dan kalau iman saudara kuat, mempercayai sesuatu yang tidak mungkin. Apapun masalah saudara yang sedang saudara hadapi hari itu, percaya Tuhan ada di pihak saudara. Sesuatu pasti terjadi. Percaya hadirat Tuhan membawa mujizat dalam hidupmu. Waktu engkau buat itu di rumahmu, ada mujizat buat keluargamu. Engkau buat itu di kantormu, ada mujizat buat pekerjaan saudara. Jadi jangan ragu, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Saya katakan penyembahan adalah sebuah lifestyle. Gaya hidup yang kita perlu bangun. Bukan cuma tiap hari Minggu. Bukan cuma kalau waktu ketemu persekutuan atau ketemu komsel atau atau cool. Tapi waktu kita menjalani hidup kita sehari-hari, disitulah yang menunjukkan bahwa kita menjadi seorang penyembah Tuhan. Saudara, satu ayat lagi saya mau ingatkan. Ketika kita berjalan dalam roh, dipimpin Roh Kudus, kita juga menyembah di dalam bahasa roh. Itu ada, tadi ibadah 2 saya jelaskan. Tapi karena waktu saya menyinggung sisi yang lain, ibadah yang ketiga ini. Saudara, waktu seorang itu berkata-kata dalam bahasa roh, Alkitab katakan dia membangun dirinya. Yang dibangun apa? Manusia rohaninya. Iman yang dibangun. Gak heran kalau kita banyak menyembah. Saudara kehabisan kata-kata, jangan takut. Saudara nyembah dalam roh. Nyembah dalam bahasa roh. Jangan ragu. Apa sih itu? Lakukan. Makanya bahasa roh itu gak bisa dimengerti akal budi. Karena itu adalah tindakan iman. Namanya tindakan iman gak bisa dimengerti. Cuma aku percaya. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Waktu saudara lakukan itu, imanmu bangkit. Mempercayai sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena itu saya percaya, saudara akan juga berjalan dengan kuasa Tuhan. Kenapa dikatakan ada kuasa dalam pujian penyembahan? Karena waktu saudara dipimpin Roh Kudus, saudara memperkatakan janji Tuhan itu terjadi. Kita bukan sekedar memperkatakan biasa, tapi kita perkatakan firman Tuhan dengan iman. Kuasa Tuhan terjadi. Saudara, hari ini ada satu ayat yang menarik hati saya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20, Rasul Paulus berkata begini. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa.
Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Saudara, kenapa Rasul Paulus ngomong ayat ini? Itu ada dasarnya. Kalau kita baca di sebelumnya, itu Paulus mengungkapkan kondisi jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang maju lah, maju. Jemaat yang kelihatannya hebat, karismatik. Banyak pengajar-pengajar muncul. Karena di Korintus itu banyak orang-orang pintar. Jadi mereka ngomong aja jemaat percaya. Wah, ini pengajar-pengajar muncul nih. Apa yang mereka ngomong, wah semua bilang hebat. Saudara, nggak heran jemaat Korintus juga jemaat yang terpecah belah. Pengikutnya inilah, pengikut ini terpecah belah. Karena apa? Perkataan. Gampang banget, saudara. Orang terbawa oleh perkataan-perkataan. Persis zaman sekarang. Kadang-kadang apa aja yang saudara dengar omongan di medsos, main percaya aja. Saudara nggak lihat kredibilitas yang ngomong ini bener nggak? Tapi saudara, saya mau katakan begini. Apa yang Rasul Paulus katakan? Kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Kalau saya sederhanakan bahasanya kira-kira gini. Sebab kerajaan Allah bukan ngomong doang. Tapi kuasa. Semua orang bisa ngomong. Rasul Paulus bilang. Tapi yang akan membedakan bahwa kamu dipimpin Roh Kudus, kamu dipenuhi Roh Kudus adalah kuasa. Itu yang manusia gak bisa buat. Makanya Paulus katakan kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Kalau boleh saya bikin similarnya lagi. Saya mau ngomong soal penyembahan. Kerajaan Allah bukan nyanyi doang, tapi kuasa. Amin. Nyanyi sama ngomong sama kan, keluar kata-kata. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus waktu dia nyanyi, beda saudara. Karena ada iman di situ. Waktu dia berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia ngomong dengan iman, dia mempercayai apa yang jadi janji Tuhan. Yang orang bilang gak mungkin, jadi mungkin. Saudara, hari-hari ini Tuhan bilang jangan perkataan, jangan nyanyi doang, jangan ngomong doang. Tapi percaya Roh Kudus ada di dalammu. Dan waktu engkau bergerak dengan iman, sesuatu pasti terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kerajaan Allah kuasa. Dan ketika roh Allah ada padamu, engkau akan melihat kuasa tanda ajaib terjadi. Saya mulai pelayanan YouTube, tiba-tiba Tuhan tuh bilang sama saya. Kamu nyembah. Muji Tuhan. Apa yang kamu harapkan? Situ saya mengerti, iya Tuhan. Saya mau banyak orang, semakin banyak orang menyembah Tuhan. Saya gak peduli. Pokoknya saya mau banyak orang nyembah Tuhan. Waktu saya mulai nyembah, saya kan cuma lihat kamera, saya gak lihat orangnya di sana. Tapi dengan iman saya percaya di seberang sana, jauh di sana. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja pada orang itu. Membangkitkan imannya. Lalu waktu saya menyembah, saya melihat dengan mata iman. Dan kadang-kadang seperti orang bodoh, saya cuma percaya apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sesuatu sedang terjadi di seberang sana. Dan waktu saya ngomong demikian, tiba-tiba orang yang ada di Phoenix, Arizona. Ada orang di Adelaide, di Australia. Dia ngikut, mungkin dia ngikutnya baru bulan depan dari yang sama. Tapi dia mempercayai dan terjadi mujizat di sana. Dia bilang, saya sembuh, saya sembuh. Saya aja udah lupa waktu kapan saya ngomong itu. Pak, waktu Bapak bilang, ada Bapak yang lagi berlutut memegang. Dan dia ngalamin, itu saya Pak. Padahal dia nontonnya baru udah 2 bulan kemudian. Tapi saudara, Roh Kudus masih bekerja. Karena iman yang kita perkatakan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya hari-hari ini. Mari warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kuasa. Biar hidupmu dipimpin Roh Kudus dan kau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Pimpin langkahku setiap waktu. Katakan berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bila engkau tak
besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin. Setiap hari Tuhan berjalan dalam Roh-Mu. Yes. Mari nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Biar musik dengan lembut naikkan pujian, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan pimpin anak-anak oleh Roh. Bangkitkan para penyembah di tempat ini. Mungkin kami udah tahu, tapi kurang menyadari bahwa peran Roh Kudus ajaib dalam hidup kami. Untuk kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan saat ini urapi setiap anak-anak. Bangkitkan satu keberanian iman kembali dalam diri kami. Untuk mempercayai kehadiran Allah dalam hidup kami setiap hari. Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh berjalan dalam kuasa-Mu. Kami berjalan dengan mempercayai setiap langkah kami, Tuhan ada bersama kami. Hari-hari yang kami lewati, kami mau hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang bergaul dengan Tuhan, yang memiliki satu gaya hidup, seorang penyembah yang setiap waktu bergaul dengan Tuhan. Dan dimanapun kami berada, di situ tanda-tanda ajaib akan menyertai kami. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak. Saat ini saudara, setiap permohonan doa apapun yang kau mau naikkan, serukan di hadapan Tuhan. Saya mau sepakat dengan permohonan doa saudara. Saya mau sepakat sesuatu sedang terjadi saat ini. Waktu engkau perkatakan dengan iman, ada pemulihan, ada pintu-pintu yang baru yang Tuhan sedang buka dalam hidupmu. Ada sesuatu yang mungkin selama ini engkau bilang mustahil. Engkau sudah mengubur impianmu. Tapi hari ini Tuhan bangkitkan imanmu kembali. Jangan menyerah. Kalau engkau berjalan dengan Roh Tuhan, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sambil angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih terjadi hari ini. Atas keluargaku, atas hidupku, atas usaha pekerjaanku. Tuhan terima kasih, terima kasih. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh, berjalan